tiba-tiba di Super Weekend ngecun. Yes, dan gak usah lama-lama lagi setelah kita intermezzo cukup panjang. Sekarang saatnya kita melihat Super Weekend pertama, hari yang pertama. Ini dia, the OG map of PUBG Mobile, Erangel. Yes, pesawat terbang di mana ini dia garis pesawatnya harusnya sih di bagian selatan ya, karena kita udah mulai melihat di bawah sana ada Sosnovka Island, Sosnovka Military Base di bagian kanan, Primorsk juga dilewatin. Tapi GD harusnya enak karena dia kan turun di Primorsk kan. Gua rasa nggak sih, karena ada 628, jadi gua agak ragu kalau misalkan GD punya drop zone tetap menuju ke arah Primorsk. Kemarin mereka ke Primorsk ketika tidak ada 628-nya, tapi begitu ada 628 mereka berpindah drop zone, tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar juga karena mereka butuh poin nih. Butuh poin, dan terlihat sekarang GD masih berada di bagian dari pesawatnya, mengingat pesawat juga menurut gua cukup pelit karena hanya mengambil di bagian bawahnya doang di pesawatnya ini. Dan GD sepertinya bakal bermain scrapping, mereka bakal mengamankan bagian rumah 12 seperti apa yang dilakukan oleh EVOS kalau berbicara tentang gameplay yang serupa yang dilakukan oleh GD saat ini di babak wait, mereka nggak ke Very Pier, ternyata nggak mengamankan rumah 12. Mereka turun di arah Milta malah. Farm Milta? Iya, antara dua tempat itu yang bakal diincar oleh GD Gits untuk di game yang pertama. Alright, dan mungkin karena kekosongan yang bisa dimainkan, karena biasanya di bagian farm itu bakal diisi sama BTR dan juga BCS, tapi ternyata Genesis Dogma kayaknya nggak sendirian nih. Ada tim lain juga yang mungkin akan bertemu dengan mereka untuk di early kali ini. Tong Jabau ya kayaknya ya, yang warna ungu. Betul. Yang cukup berdekatan juga. Dan gue nggak tahu apakah bakal terjadi baku tembak atau tidak. Karena sementara waktu ini itu ada satu yang naik mobil dari attacker kayaknya udah mulai bermain juga. Dan harusnya dari attacker dia bakal langsung regroup. Atau dia malah manggil kawannya nih untuk menghajar player-player dari GD. Kalau dilihat pergerakannya sih kayaknya ada satu pemain dari TJP yang bakal mendekat menuju ke arah farm, di mana pemain-pemain GD turun di bagian sana juga. Sementara kalau kali ini kita bakal lihat POV dari beberapa player yang sudah mulai melakukan looting untuk early game mereka, termasuk para boy yang sudah mendapatkan helm Vertigo Vest di level 1, tas juga di level 1, belum tahu ada weapon apa, ternyata belum ada weapon yang diamankan oleh seorang para boy. Dan ini dia, dari GD Gits yang ternyata sedikit mengamankan area Miltanya. Tapi kok bisa ada The Savior di Milta juga? Ya karena The Savior kena depak dari Pochinkinya. Ya, tapi bisa gitu loh, berpapasan kebetulan banget di Milta juga. Dan well, kita akan lihat lah apakah GD bisa dapetin lootingan yang banyak atau enggak, karena dengan adanya penghuni lain selain GD untuk di Milta ini, mereka pastinya minim banget untuk bisa mengeksplor kota. Dan karena dari The Savior sendiri pun dia ngambil langsung ke bagian tengah-tengah Milta. Jadi secara lootingan gua rasa akan lebih gemuk atau puas untuk di The Savior-nya nih. Ya harusnya iya, karena mereka mengambil bagian tengah dan daerah cafe juga diamankan oleh pemain-pemain dari The Savior. Dari GD tadi kalau nggak salah mereka hanya mendapatkan 3 atau mungkin 6 rumah yang ada di pinggiran Miltanya. Namun belum tertangkap permainan ataupun gameplay dari rotasi pemain GD yang lainnya juga. Dan ini dia masuk ke bagian DS9, sudah mulai tembakan Vesa Nomorius, ada 3-13 yang bakal dicap dari bagian belakang dan sudah mulai low HP. Dan ini dia sebuah pergerakan yang begitu barbar, lagi dan lagi bertemu antara MS Konburi dan juga DRS. Poin pertama bakal masuk menuju ke arah tim DRS kali ini. DRS ini lagi-lagi ya salah satu tim yang menurut gue dia tuh ibaratnya kayak kembang api gitu loh. Sekali meledak duar, meledak. Tapi ini dari kemarin, Jel. Tapi DRS tuh ya lu tau lah, ini kan line up-nya gak pernah berubah ya. Iya betul. Yelzen, AJ, Mafia Ninja sama Sinima. Ini tuh gak pernah berubah line up-nya. Dan gameplay mereka tuh selalu seperti itu, seperti kembang api ibaratnya. Kalau lagi meledak ya meledak. Betul. Tapi kalau misalkan lagi ya melempem. Tapi kita melihat lah apakah dengan dia membuka hari dengan satu elimination dia kantongin, bermain seperti preman gitu kan tadi. Siapa tahu dia naikin boostingan mental juga, bisa jadi. Dan dari kemarin mereka tuh selalu aja ketemu sama MS Chonburi di Asnaya, tapi mereka benar-benar masih ngotot juga. MS Chonburi udah kehilangan 1. Dan kita lihat apakah MS Chonburi bisa bermain segalak di SEA apa nggak nih? Kayaknya kalau dilihat dari permainannya MS Konburi, mereka masih belum terlalu bisa menonjolkan permainan mereka. Agak sedikit struggle untuk di weekdays kemarin sampai akhirnya mereka agak sedikit ngecun dan mendapatkan WBCD sampai akhirnya mereka bisa finish di peringkat ke-7 dengan total ada 70 total poin yang mereka kumpulkan di weekdays kemarin yang membuat mereka akhirnya bisa bermain untuk Super Weekend yang pertama. Tapi terlepas dari gameplay dari MS Konburinya sendiri ya, ini dua tim yang ngotot banget untuk memperebutkan daerah Yasnayanya. Dari hari pertama loh. Dari hari pertama dan dari Erangel pertama mereka masih ngotot banget untuk turun di arah Yasnaya dan kontes bersama dengan tim DRS. Walaupun ada beberapa momen yang mungkin kayak silih berganti, tapi ini masih belum ngebuat salah satu dari kedua tim itu mengalah dan melepaskan Yasnayanya.
Ya, wajar juga sih kalau Yasnaya untuk direbutin ya, karena itu juga kota besar, jadi gua rasa masih bisa lah untuk di-sharing ke antara dua tim. Lain cerita kalau misalkan kita ngomongin satu kota kecil seperti Pochinki. Ya. Itu kalau misalkan udah direbutin dua tim kayak Nikma sama si Xavier, itu gua rasa udah pasti bakal ada satu tim yang berusaha untuk mengalah lah, at least untuk mundur. Karena Yasnaya sejauh ini, oke, kayaknya mereka ngerasa masih bisa sharing, tapi sharingnya tuh ibaratnya kayak masih dengki-dengkian gitu loh. Iyalah. Kayak tetangga kok gitu sih? Tetangga kok gitu sih, kayak sebuah sitcom ya. Iya, jadi kayak ada rasa kesel-keselan gitu kan. Alright. Jadi ibaratnya walaupun tetanggaan tapi masih nggak suka. Kayak kalau misalkan nih tetangga ada yang masang wifi baru gitu kan, liatin, ih pasang apaan sih itu? Berarti sama kayak orang pacaran ya. Gitu. Katanya sayang, kok nebengin orang lain? Iya. Oh, ada yang kayak gitu. Katanya sayang, kok makan sama orang lain? Iya. Curhat ya, Mas? Enggak sih. Oh, enggak, kirain. Gua nggak pernah begitu soalnya. Lu kayak orang pengen Enggak sesuatu ada. gitu. Enggak ada, gue hem doang. Hem doang ya. Hem aja. Karena hem itu bisa banyak artian. Ya kan, apalagi nada gue gitu. Gitu. Beda lagu, jadi nyanyi. Oke. So, back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Nova yang sudah terlihat kembali. Tadi ngeliatin para boys, sekarang bakal ngeliatin pergerakan dari seorang King yang masih caper di bagian atap sebuah gudang. Masih belum ada pergerakan dari Nova untuk berotasi dari tempat mereka saat ini. Mungkin karena mereka ada di bagian kurang lebih hampir ada di tengah circle. Karena tadi gue ngeliat kalau nggak salah circle-nya itu berada ke bagian sebelah kiri. Verpier masuk, Primorsk masuk, daerah Quarrying juga masuk dan sedikit mengambil di arah bagian hospital ataupun Gergopol bagian bawah lah. Gergopol bawah, Gergopol perumahan. Ini berarti ke kiri ya? Iya, ke kiri. Yasnaya masih masuk loh tapi. Berarti Ke atas dong. wait, Yasnaya di ujung banget. Berarti Yasnaya nggak masuk circle pertama, Jel. Circle pertamanya itu kalau nggak salah tadi di Pochinki agak ke kanan, tapi nggak sampai ke area Yasnaya. Jadi bagian kiri itu masih masuk untuk circle yang pertama. Oke. Dan Infinity, mereka bergerak dengan cepat keluar dari area SMB, tidak ingin mengulang apa yang mereka rasakan di hari weekdays kemarin, di mana mereka ada yang membegal di arah sini. Makanya mereka sekarang lebih aware, lebih bergerak dengan cepat. Udah masuk untuk circle yang pertama. Scout sudah diberikan juga dan wow, pergerakan demi pergerakan. Kali ini kita melihat dua tim China. Ada TJB dan juga ada 628. Di mana dua pemain ini udah saling melihatkah atau mungkin dari satu pemain TJB yang masih asik aja belum melihat pergerakan dari seorang Daoshi yang ada di bagian bukit belakang compound milik TJB. Oke, ini ibaratnya mereka bertemu lagi dan lagi ya. Yap. Kemarin selesai perang di PL dan hari ini mereka harus bertemu juga di PMGC. Dan nampaknya juga mereka harus beradaptasi karena sebelumnya kalau di PL itu kan pakai FPP ya. Betul. Dan sekarang mereka menggunakan third party, jadi pastinya ada beberapa perubahan-perubahan strategi juga yang akan mereka mainkan. Dan pada akhirnya melihat juga adanya satu tembakan Dari kali GD ini kah? GD yang nampaknya berhasil menculik satu player dari Tongjiaba. Ada Edger di depan sana, bakal langsung digerus aja pakai mobil ya, digerus, diparut pokoknya sampai puas. Tapi Tongjiaba ini adalah tipikal tim yang menurut gua nggak akan tinggal diam juga. Tabrakah? Manhan kayaknya dia bakal regroup sama temennya atau seperti apa. Mereka bakal repositioning dan mengambil satu rumah. Betul, gue kira bakal ditabrak untuk pergerakan dari pemain-pemain GD, tapi ternyata tadi seorang Manhan hanya sedikit mengamati aja untuk pergerakan dari GD, nggak langsung ditabrak menuju ke arah GD-nya, dan GD pun sedikit menurunkan tempo mereka setelah mereka mengambil bagian kurang lebih seperempat dari zona yang pertama atau hampir menuju ke bagian tengah untuk zona yang pertama. Cukup dekat dengan TJB, poin pertama untuk GD tentunya bakal memboosting mental mereka. Apalagi kalau mereka tahu yang mereka hadapi adalah perwakilan dari China. Satu pemain dari TJB yang tadi mereka pick off. Harusnya udah ketahuan, karena udah sampai di end kan? Ya, betul. Kalau udah sampai di end itu kan notification namanya itu udah nggak... Belum tentu, Jel, nggak tahu nih sistem turnamennya bakal seperti apa juga. Karena Tencent apa? itu ya, ini fun fact buat kalian semua. Tencent itu punya banyak banget jenis lobby untuk turnamen. Oke. Jadi tergantung nih, untuk yang saat ini itu seperti apa. Karena gue terakhir dapat info tuh ada yang kalau misalkan cuma terjadi satu fight doang, itu nggak bakal muncul tuh. Nggak bakal muncul di elimination feed-nya kira-kira siapa yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau ada beberapa elimination di waktu yang bersamaan, mereka baru muncul dan itu pun random. Oke. Jadi nggak ke-detect nih yang perang yang mana, yang dipulangin yang mana di sekitar mereka tahu bukan, itu bener-bener random di arah elimination feed-nya. Katanya tapi. Katanya gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu karena kita tidak melihat POV-nya. Kecuali mereka udah bikin konten. Nah. Tapi kayaknya bakal ada konten juga di sini di mana MS Chonburi bakal ketemu dengan Rico Infinity. Satu player berhasil didapatkan tapi nampaknya Ponzai hampir tertumbangkan. Rico Infinity sedikit terlambat dari arah belakang untuk melakukan backup dan harusnya Ponzai masih bisa berselamat. Betul, tapi ternyata Daybot bakal ditabrak langsung. Kali ini bertemu dengan Dead Ice. Kali ini Daybot masih berada di balik sebuah pohon dan langsung menembak menuju ke arah mobil yang melewati di sekitarnya. Tapi di belakang Daybot ada 3 pemain udah what? Tapi Daybot dapetin 1 sampai mulut gua bakal belepotan kayak gini. Ditabrak lagi dengan mobil yang kedua. Kali ini Daybot bakal close combat dan shoot. Daybot mendapatkan orang yang kedua.
GD Kids yang lainnya. GD benar-benar all out untuk di hari pertama Super Weekend. Yes, ini adalah sebuah pembuka yang sangat baik ya, sangat luar biasa banget yang ditunjukkan karena tadi Daybot posisinya seorang diri saja dan menurut gua untuk bertahan di belakang sebuah pohon dan dihajar oleh beberapa player itu adalah situasi yang cukup mencekam. Tapi ada situasi mencekam lainnya juga di arah yang berbeda. Kali ini Reject yang harus bertemu juga dengan Infinity. Ada sedikit setup yang dilakukan, namun ada smoke yang menutupi perbatasan dan Reggie through the smoke masih bisa mendapatkan satu player. Mela di depan sana juga dan ternyata Infinity yang lain sedikit terlambat untuk melakukan backup fire. Logan, Tani dan belakangnya ada lagi yang satu. Nades. Logan melemparkan sebuah nades ke arah depan, tapi harusnya dulu tidak bisa menghindar lagi. What a nice nades dari Logan dan ini adalah sebuah tindakan balas dendam yang luar biasa dari Infinity. Betul, refleks yang begitu cepat dilakukan oleh tim Infinity kali ini mendapatkan satu trade elimination, tapi Logan bakal melemparkan granat yang kedua, dilemparkan kembali ke sebuah batu namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Sementara Divine bakal memutar balikan kendaraannya dia. Dan di area GD kali ini semakin ramai, ada Nova, ada TJB dan ada beberapa setup tadi dari Dead Eyes di mana dua pemain dari Dead Eyes dipulangkan oleh tim GD. Gila, itu ramai banget sih positioning dari GD. Itu ada tim-tim lain juga dan itu adalah posisinya open field ya. Terrain-terrainnya juga nggak terlalu ekstrim untuk bisa dimainkan. Jadi kita akan lihat apakah mereka harus kehilangan mobil atau tidak. Harusnya sih jangan sampai kehilangan mobil ya untuk di early seperti ini. Ini baru circle kedua, baru menit ke-11. Ternyata udah ada beberapa fight yang cukup intens dan sudah ada beberapa tim yang mau tidak mau harus kehilangan beberapa player yang ada. Bahkan ternyata Reject harus menerima balasan dari arah yang berbeda. Ada 6-8 join the fight juga, tapi dari MS Chonburi mungkin mereka akan masuk dari arah yang cukup kosong nih kalau gue lihat-lihat. Betul, dan mereka kayaknya bakal sedikit menghindari pertempuran untuk beberapa tim yang mencoba memotong rotasi mereka gitu. Mereka udah kehilangan satu, mereka nggak ingin kehilangan beberapa pemain mereka lagi. Dan lihat dari seorang Reggie, bannya boncok bannya udah mulai bocor dan ada tapping fire dari arah GD. Harusnya tadi low HP, namun masih bisa menghindari beberapa peluru panas yang dilontarkan dan ditembakkan oleh pemain-pemain dari GD Kids. Sementara GD masih cukup berani untuk mengontrol area ini. Belum terlalu banyak pergerakan yang mereka buat dan sudah mulai ada scout yang dilakukan oleh seorang Booms. Kayaknya mereka bakal menuju untuk checkpoint berikutnya. Ya harusnya sih, nggak bisa terlalu lama juga untuk bermain di bagian open field seperti itu. Dan kita melihat di sini untuk maps-nya ya, agak menarik kita melihat di mana nggak menumpuk di center, nggak banyak juga yang melakukan gatekeep, jadi lebih ke arah menyebar, spread out aja. Tapi ternyata di bagian for rifles sudah ada beberapa tim juga yang mungkin akan berusaha masuk di zoning out oleh player-player dari for rifle dan mau tidak mau tim-tim tersebut harus putar balik. Ya, mau nggak mau harus putball untuk mempertahankan dan mendapatkan placement terbaik di game yang pertama. Karena menurut gue game pertama itu bakal penting banget. Game yang bisa menyemangati dan memberikan boostingan mental lebih untuk semua tim yang bertanding. Terlepas dari apa yang mereka rasakan di hari-hari sebelumnya, tapi mereka harus step up kembali untuk di hari ini. Dan Nigma, ini dia tim yang benar-benar stabil untuk di weekdays kemarin. Tapi entah kenapa di hari kedua mereka sudah mulai mendapatkan beberapa tekanan juga dan membuat mereka agak sedikit tergeser dari posisi overall leaderboard untuk di babak weekdays. Tapi yang paling penting adalah poin yang mereka bisa kumpulkan di babak Super Weekend kali ini. Dan ini positioning rumah dari Nigma nggak enak banget ya, bisa kita lihat ada Tong Jabo yang dari bagian luar sana juga udah mulai menjepit. Sementara itu dari arah yang berbeda, arah jam 1 kali ini ada di Xavier yang mungkin juga tim Secret tadi sempat mengira rumah tersebut kosong, tapi ternyata sudah ada orangnya, sudah ada yang mengisi. Dan gue nggak tahu apakah tim Secret akan tetap berusaha untuk memainkan lower ground tersebut atau tidak, karena posisinya itu masih cukup open juga. Tapi DRS ya, dia mengambil bagian gorong-gorong loh. Tadi ya kalau di posisi ini Jel, ada Infinity mundur sekarang bakal diisi sama Stalwart, dimana lagi dan lagi mungkin dari Reject yang bakal membatasi pergerakan dari Stalwart. Udah mulai ada granat yang dilemparkan oleh seorang Reggie, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Hanya splash damage yang diberikan ke arah satu pemain dari Stalwart, yaitu Action tadi. Ya, tapi dengan adanya satu lontaran granat, harusnya ini akan menjadi sebuah informasi penting kalau misalkan dari Stalwart nggak sendirian aja. Nova pada akhirnya udah mulai pecah juga ya fightnya. Dengan arah yang lain ini ada Cryptix, satu player Marshall yang sudah mulai terculik juga. Gue masih belum bisa melihat secara penuh nih sebenarnya pergerakan tim itu maunya main center atau main di bagian pinggiran aja. Kayak masih belum kelihatan banget pas semuanya spread out gitu loh. Betul, kalau kemarin kata Wolf itu rata-rata tim di PMGC itu pengen main di bagian center. Mereka nggak pengen repot untuk rotasi, tapi mereka ingin memaksimalkan
dan memantapkan defense area mereka gitu. Tinggal kalau misalkan masuk ke dalam zona terus ya mereka bakal pertahanin gitu. Dan nggak banyak tim yang worry kalau misalkan early looting mereka bener-bener terbatas, tapi mereka pede gitu untuk close combat dan untuk ngedetect kompon orang. Kalau misalkan kompon itu worth it buat mereka amankan. Berbeda dengan beberapa tipikal gameplay team yang ada di Indonesia yang lebih milih untuk bermain circle dulu dan agak sedikit lama dalam proses melakukan looting untuk maksimal ketika mereka fight di early to mid game. Oke, itu adalah beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil ya untuk di weekday kemarin. Betul. Tapi kan ini udah mulai masuk weekend lagi, jadi pastinya ada beberapa perubahan. Satu granat hampir nyaris menumbangkan satu dan pada akhirnya splash damage lanjutan yang mau tidak mau membuat satu player dari DRS harus tumbang. Tapi ternyata lagi mengokang granat, Gyalzen agak sedikit panik juga. Lagi-lagi red zone buatan di dalam sebuah gorong-gorong. Ini benar-benar membuat DRS bonyok. Oh my god, itu bener-bener perfect banget Nate yang di set up oleh tim Rico tadi mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan DRS sudah kehilangan satu anggota mereka, terknockdown satu dan belum ada backup yang ingin diberikan oleh pemain DRS karena mereka tahu memprediksi juga apakah Rico masih memiliki utilities yang begitu banyak untuk memberikan tekanan ke arah tim DRS. Ya, tapi dari aja nih dia udah mulai berusaha untuk mendekat ke arah Gyalzen dan mereka nggak bisa terlalu berlama-lama di tempat tersebut karena tidak masuk ke dalam play zone. Reject masuk ke dalam sebuah shack, tapi Infinity dia berusaha untuk mendapatkan 1-2 orang player yang lain, malah Logan yang harus tertembak juga. Reggie masih bisa menyelamatkan kawannya, namun Infinity mau tidak mau harus semakin pincang juga masuk ke late game nih. Betul banget, dan kali ini dari DRS mereka masih berusaha untuk menyelamatkan dan melakukan revive ke arah satu pemain mereka. Gyalzen harusnya bakal bisa untuk diselamatkan. Ada 3 setup smoke yang sudah mulai dilemparkan dan yang kali ini di arah lain Reject kembali pada pundi-pundi poin mereka dan lagi-lagi mereka bertemu dengan Infinity. Entah kenapa dua tim ini kayaknya bakal berjodoh banget, tapi Nuzi granat bakal dilemparkan bercukup bagian dalam dari smoke-nya meletup dan berhasil mendapatkan satu. Reject tumbang begitu saja dan Nuzi berhasil mendapatkan satu. Lemparan granat berikutnya tapi sudah mulai dibangun, kali ini bakal ada close combat dan Nuzi tumbang. Backup yang begitu bagus dari seorang Divin berhasil mendapatkan seorang Nuzi. Kembali lagi tumbang satu anggota dari The Infinity. Trade talk terjadi, belum ada confirm elimination. Ya, tapi itu adalah decision making dari Divine yang benar-benar menurut gue GG banget. Dia lebih memilih untuk fight ketimbang harus melakukan revive terlebih dahulu. Tapi kayaknya di arah yang berbeda, yaitu gorong-gorong masih terus aja ngotot-ngototan dua tim yang sama. Rico Infinity dan juga DRS. AJ dan Mafia Ninja masih selamat, tapi AJ tertembak dari arah yang berbeda. Fridan kali ini akan berbuat tim DRS pontang-panting. Bingung dari mana aja Mafia Ninja naik ke area atas. Gila, men. Luar biasa banget Mafia Ninja. Play like a ninja. Menggocek player-player dari Rico Infinity kali ini. 1v1 situation antara Prestego dan juga Mafia Ninja. Tapi Blue Zone udah mulai bergerak maju juga sedikit demi sedikit. Dan mau tidak mau harus ada headshot yang terjadi. Mafia Ninja win the fight. DRS. Gila, ini gokil banget Mafia Ninja save the day. Tapi masalahnya Blue Zone-nya udah cukup menyakitkan. Wow, itu momentum sih menurut gue dari Mafia Ninja tadi gara-gara mereka mendapatkan sebuah headshot dan berpindah ke arah lain lagi di mana ada dua tim Southeast Asia yang bertemu. Ada Nichil yang masih belum terspot, ada Dark yang sudah mulai kelihatan. Belum ada bonfire. Nichil benar-benar disiplin. Mungkin butuh beberapa distraction shot yang diberikan oleh pemain GD yang lainnya sehingga membuat The Xavier tidak fokus dan tidak mencari keberadaan dari seorang Nichil. Yes, itu harusnya sih seperti itu ya. Tapi kita melihat di mana STE ini adalah stalwart yang dimana, wah ini nekat banget ya, dia melakukan revive di tengah ladang luas dan hanya bisa memanfaatkan satu smoke juga. Mereka akan berusaha untuk masuk dari arah jam 4 kali ini dan menurut gue ini adalah circle yang cukup tricky dimana emang kelihatannya kayak flat ground, tapi ada beberapa tereng-tereng tipis, lower ground, selokan-selokan cilik yang bisa dimainkan. Ya, dan menurut gue ini bakal jadi poin penting sih untuk posisi vehicle-nya sendiri karena cukup banyak area open field yang ada di circle yang keempat. Circle kelima sudah mulai muncul, ada beberapa tim yang memang dipaksa untuk bergerak masuk untuk circle yang berikutnya dan ada yang sedang berupaya juga untuk melakukan beberapa retake compound dari milik beberapa tim yang ada di sekitar mereka, tapi akhirnya Nichil tertangkap oleh Lamborghini, satu tumbang dan sepertinya Nichil langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin dari DX kali ini sudah mulai bertambah, mendapatkan poin dari arah GD dan GD benar-benar melakukan setup segitiga di mana mereka berusaha untuk mengepung The Xavier yang ada di sekitar mereka. Dan menariknya Satar, dia melakukan sebuah movement yang cukup jauh, entah dia lagi berusaha untuk memutar mencari informasi, ngeflank, atau hal apa yang sedang dilakukan oleh Satar. Tapi yang pasti player dari DX pun demikian. Mereka juga mengirimkan satu player untuk bergerak menggunakan vehicle-nya, meninggalkan dua player ngotot-ngototan di bagian ini. Dan sementara satu player yang lagi berputar-putar di bagian belakang kayaknya berusaha untuk mencari informasi. Satar pun terkena tembakan Daypon bertembuka di depan sana, tapi ternyata sudah mulai bangkit berdiri juga. Tidak bisa bertahan, Lamborghini win the fight. Dan kali ini
player-player dari DX pun kayaknya menang dari segi jumlah. Betul, sudah mulai dipulangkan dua pemain dari GD dan hanya menyisakan seorang Satar. Lagi-lagi menjadi last man standing untuk tim GD Kids. Star pun langsung bergerak menuju ke bagian dalam dari zonanya, sedikit mengamankan sebuah kompon dan kali ini bakal ada 3 lawan 1, tapi Tiny berhasil mendapatkan satu pemain di bagian dalam dari Shake-nya dan sempat ternyata memberikan sebuah perlawanan yang begitu ketat dan what? One man show dari seorang Tani berhasil meratakan Nova bercekaran lobby. What a nice play. Sebuah control shake dan juga timing granat yang begitu bagus berhasil memulangkan Nova bercekaran lobby dengan hanya seorang diri, Jel. Itu gila banget, dan tadi dia membuat sebuah jebakan Batman dengan sebuah granat. Itu menurut gue game changer buat seorang Gatani. Tapi itu luar biasa, dan dia bisa memperpanjang survival rate-nya dia untuk sejauh ini. PUBG di arah yang berbeda juga, MS Chonburi tidak bisa bertahan karena adanya gangguan dari reject arah yang berbeda. Cukup menarik kali ini, 12 tim masih bertahan, 20 menit waktu sudah berlalu. Ini benar-benar padat banget, semuanya berebut-rebutan untuk bisa mendapatkan tempat nyaman, tapi tidak bisa semudah itu Ferguso. STE 628 masuk dari arah yang berbeda, diam-diam ternyata dia nyampe ke sampai late game. Betul, itu benar-benar memberikan backstep yang tidak diduga-duga tadi. Ada beberapa tim saat ini sudah mulai berdepet, bahkan ada tapping fire dari Sunan tadi mendapatkan satu pemain dari Stalwart yang ada di bagian seberang sana. Ini battle STE ya, antara STE lain dan STE yang lainnya lagi. Secret mengamankan sebuah lower ground, bahkan ada close combat untuk merebutkan sebuah kompon. Ada tembakan balasan lagi dari tim Secret yang sudah mulai voting dengan 3 vehicle yang mereka punya. Sementara Secret yang lainnya juga, bukan Secret yang lainnya, tapi anggota Secret yang lain melakukan defensif di bagian sebuah broken shake dan masih ada through the smoke dari attacker TJB. Perlahan-lahan mereka bergerak keluar dari area kompon dengan begitu tebalnya wall smoke yang mereka buat. Tapi di arah lain dari Forivals kali ini benar-benar melakukan barbar gaming is real through the smoke dan meratakan satu tim dipulangkan bercekara lobby. Nikpa pun rata, mereka dipulangkan bercekara lobby. Secret juga sudah mulai chaos dan perang terjadi di mana-mana. TJB yang bergerak di dalam smoke kali ini bakal mendapatkan tekanan. Ada seorang Rital yang akan bergerak kali ini sudah mulai memasak granat, sudah cukup matang, 4 detik, 5 detik bakal langsung dilemparkan. Ini matang banget, meletup dan mungkin bisa mendapatkan knockdown, tapi ternyata jaraknya masih agak terlalu jauh. Gila, ini For Rivals membuat sebuah gatekeeping yang luar biasa. Rit seorang diri diutus untuk menjadi barikade terdepan, dan dia seorang diri menghadang player-player yang sedang berusaha untuk naik gunung. Tong Jabo kali ini yang menjadi mangsa dan target selanjutnya masih berada di bagian lower ground, masih belum ketahuan juga, belum terdeteksi. Tapi ini granatnya 3-point shot untuk Riz dari For Rivals. Udah kayak lagi nonton basket, tiba-tiba 3-point shot dari seorang Rit tadi. Gila men, ini bener-bener mendebarkan banget untuk di Erangel yang pertama. Bahkan ada Forevol sudah mulai membakar pergerakan mereka menuju masuk dalam zona, dan tiba-tiba Rit tertangkap oleh tim Secret. Satu ter-take down, tapi The Xavier berhasil mengamankan sebuah broken shake di bagian luar ternyata. Sudah cukup dekat dan iShot hampir mendapatkan satu. Lamborghini juga terkena hitmarknya, namun masih belum bisa ada knockdown yang diamankan oleh pemain Secret ke arah Xavier. Yes, bener banget. Tapi The Xavier pastinya udah bener-bener bonyok banget karena nggak cuma tim Secret yang menargetkan posisi dari mereka, ada juga For Rivals kali ini. Apple dari belakang sebuah batu memberikan sebuah distraction, namun ternyata dari arah yang berbeda juga. Somehow 6-8 udah masuk ke dalam zona dari satu pintu masuk yang bener-bener kosong banget. Ini luar biasa banget, agak sedikit mengejutkan yang ternyata rotasi dari 6-8 ini. Betul, bahkan mereka menguasai kurang lebih ya 30 atau 40% dari zona yang ke-6. Benar-benar mereka kuasain banget. Mereka melakukan setup di 1-1-2. Dua orang menahan di bagian pinggiran circle, sementara dua orang lain mengamankan seperempat dan untuk tengah circle di lingkaran yang ke-6. Dan termakan oleh Blue Zone, tinggal 3 tim yang tersisa. Tiba-tiba prosesnya begitu cepat dan pengikisannya juga begitu cepat, Jel. Yes. 3 tim yang tersisa, hanya Infinity yang bonyok. Dari 6-8 dan juga Secret, mereka masih cukup prima dengan 3 anggota untuk Secret dan 4 anggota untuk 6-8. Tapi ini yang paling prima adalah 6-8. Bahkan tim Secret harus masuk dari bagian utara, satu player tumbang. Kali ini membuat tim Secret semakin pincang. Ini gua rasa kesempatan besar dipegang oleh tim 6-8 dengan performance mereka yang luar biasa, rapi, dan kali ini udah confirm banget, yakin banget, terobos aja lah maju ke arah depan. Jumper sudah dicari dan sudah terdeteksi juga 6-8. Window fight kali ini 3-4 bahkan lawan 1. Wah, ini udah harusnya konfirmasi cukup jelas bahwa WWCD pertama bakal diamankan oleh 6-8 dari China, dan hanya tinggal mencari keberadaan terakhir untuk seorang Tony. Tapi tadi berhasil meratakan Nova. Apakah kali ini dia berhasil meratakan satu tim kembali bertukar lobby, tapi bakal ditabrak dua pemain bergerak begitu aja menuju ke arah Shake milik seorang Tani. Ada sedikit free fire yang diberikan, tapi sandwich position front shootnya masih belum bisa mengamankan posisi WWCD untuk tim Infinity.
Infinity. Congratulations untuk 628 mendapatkan winner chicken dinner di game pertama dengan 8 elimination. Gila, 628 membuka hari dengan luar biasa. Ini berarti 3 hari PMGC berjalan, 3-3-nya dibuka dengan tim China yang mendapatkan winner chicken dinner. Betul. Dan rotasi dari 628 ini benar-benar tidak terdeteksi sama sekali. Sama-sama apa ya, bisa dibilang bener-bener perfect banget gitu rotasi yang mereka lakukan. Kayak nggak ada yang ngehadang loh. Terus tiba-tiba dia bisa masuk dari bagian selatan.